Ya, kami membawa acara dari Amanda dan Nonio itu mengucapkan selamat datang dapat dari Torang untuk Torang dalam acara pemeriksaan kesehatan gratis dan talk show living in Middle East. Dan saya akan berdoa menurut agama saya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo? 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 Merdeka. Sudah jam begini loh. Jadi acara ini untuk merealisasikan salah satu program dari pengurus. Sudah ada beberapa program di tahun 2024 dan alhamdulillah, puji Tuhan, semua boleh berjalan sesuai dengan time schedule yang ada. Dan sekarang ini kita di acara bakti sosial khususnya untuk pengurus. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi orang santai saja. Orang menggunakan segenap orang sumber daya yang ada. Bayangkan jadi MC Bapak Dekan, itu yang luar biasa. Orang pakai tenaga spesialis yang orang punya luar biasa. Apa dokter Luki dan dia bawa materi, apa cari materi yang mencari foto-foto yang yang aku tayangkan sekarang. Gitu. Oke, jadi terima kasih tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena boleh cara berkumpul, boleh berdapat. Karena acara ini kok dua dimensi. Dimensi pertama adalah tentu untuk faktoran kebaikan, faktoran kesehatan, kontrol. Dan yang kedua sebenarnya orang kita silaturahmi. Ini kok orang perlukan orang cakap, kita tahu orang supaya orang boleh berdapat. Orang Australia ada, bayangkan kita sampai kali lagi orang Australia ada. Ini senang sekali karena di usia-usia begini, dok, ini dokter-dokter ya. Di usia-usia begini kan memang lebih bagus dia dapat itu tuh ketawa-ketawa begitu dokter pijat kaki kita yang peduli semua mengeras ini. Iya dok. Jadi terima kasih. Berarti yang penting hatinya keras. Yang penting hatinya keras. Kalau dokter hati boleh keras. Oke, jadi tidak panjang-panjang. Semoga acara ini boleh bermanfaat buat orang semua. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini kalau teman-teman dokter bersedia, bagus tuh bikin selalu beda dia tuh. Kalau cuma cari-cari sponsor, supaya ini maksud sponsor atau orang jadi itu berikutnya sebetulnya dari BNI atau dari mana-mana gampang tuh orang cari-cari yang betul loh jaringan semua sangat luar biasa. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih untuk teman-teman panitia. Ibu adik dan Doi kemudian ibu adik jadi dia titik tidak jangan menyebutkan Ibu Fabiola Ibu Polisi yang telah bersama-sama dengan tim. Oh ada Bapak adik. Jadi kita dari senang beberapa Rahman Sulama sekali. Sudah berapa tahun tuh lagi beberapa teman baru dapat sekarang. Tuh ada di reuni orang yang baru dapat kan? Ada sakit. Jadi alhamdulillah orang boleh beberapa. Periksa baik-baik itu kesehatan, itu langsung kalau boleh dok apa obat supaya orang boleh lebih bagus kayak dok lebih biayanya yang sekarang cuma. Oke, kita rasa begitu aja dan panjang lebar orang nantikan talk show dengan orang sok pilih di pembicaraan ini riak sesangat sekali yang materi ini. Coba ada yang bilang seharusnya kita ada apa tadi? Andropause dia kata. Masa kita cuma jadi boleh saling bertunjuk. Ini sambutan atau apa? Sudah ya? Jadi begitu, terima kasih. Selamat untuk memeriksa kesehatan dan dengar trofe Dr. Abraham kasih materi. Semua boleh menikmati. Terima kasih. Orang ada di sini sekarang harus menikmati. Harus menikmati orang berusia sekarang ini karena orang soalnya nak mungkin pada di lapan anak dan orang semua ini akan masuk di masa depan di mana masa depan itu yang untuk orang pada lagi di masa seperti ini.
Jadi sebetulnya topik itu lagi lah. Orang masa-masa di sini butuh berapa? Waktu baik, gitu. Karena tuh sudah memakai usia seperti ini. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita menyesal sekali, lebih banyak kegiatan apa-apa tidak bisa ikut. Karena kegiatan over. Kalau orang tidak menikmati orang kegiatan pada saat usia seperti ini, soalnya mau balik dari orang. So itu orang bilang bahwa nikmati keadaan sekarang karena selesai dari sekarang tuh ada masa depan. Yang mungkin orang mau balik lagi di sekarang ini. Di usia 40-50, pasti ibu-ibu pada saat dia masuk menopause dia merasa panas seperti yang disebutkan tadi ya di slide sebelumnya, merasa panas, badan sakit-sakit, mau marah itu mau marah, kadang-kadang dia mau itu aduh, rasa mau marah sekali, dia rasa marah sekali. Perubahan itu terjadi kenapa? Itu alasan kedua bahwa orang yang masuk pada masa-masa premenopause. Tulang PS dia sudah pulang, belum lagi sama-sama dengan itu dia punya masuk sakit bagian green gitu ya. Nah ini jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi pada wanita. Kalau pada pria pasti juga berubah, tapi tidak sedrastis pada wanita. Kadang-kadang pada pria itu sampai dari usianya lebih masih tetap saja dibilang mantap kita ini masih kuat. Pada pria, tapi pada wanita itu dia ada masanya premenopause dan menopause. Karena Tuhan sudah menciptakan seperti itu, di mana sel telur itu dia sudah hitung pada ibu-ibu ada sekian 10.000 sel telur yang akan keluar tiap bulan satu. Ini satu ini sang putri keluar, dia mau tunggu tuh pangeran dari Montini mau masuk. Nah, kalau dia masuk maka akan terjadi kehidupan yang baru. Tapi kalau dia mau menciri. Sementara sel telur itu yang keluar itu dia mempersiapkan itu hormonal, itu estrogen yang menyebabkan dia menyebabkan licin, semangat, berkas untuk sendiri itu, dapat rasa sendiri mana di ujung-ujung berbilang peta soto juga loh, sorry tiba berburu di bawah. Kenapa? Karena hormon itu dia bikin itu turun ke suasana hati, turun ke keadaan seperti bergairah begitu. Nah sekarang di usia 50, kok kenapa nih? Kita jangan itu ya, kadang-kadang kalau saya lihat pakai sepatu begini, kalau masih muda-muda tuh, masih 8 bulan, masih SMA, jadi semua ya. Jadi kenapa? Karena hormon itu masih kencang dulu yang masih span-span. Maka ingat jika suruh usia dan middle age begini, tetap masih oleh span. Nah, yang terlalu panjang, yang akan menyebabkan itu yang gangguan ginjal. Kemudian kalau dia susuki, orang yang susuki dari saking, kemudian kalau dia terlalu banyak dari karbohidrat yang menumpuk itu, kemudian akan menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak normal. Oleh karena itu, kontrol terhadap glukosa atau karbohidrat itu sangat penting. Berapa sih kalau kebutuhan untuk itu? Malah nanti sebentar kalau kurang sebentar kalau kurang makan, kurang puasa itu bagus. Tapi ini terbuka sama benar. Nah kemudian selain olahraga rutin, bukan cuma olahraga rutin, seks rutin. Banyak total orang tidak bilang seks rutin. Karena itu tidak berkembang di masa usia middle age ini. Orang tidak nyaman lagi untuk. Kalau nyada pasangan Self-service berarti kan bukan service. Iya tuh musik bukan cuma olahraga rutin, seks rutin. Nah, jadi jawabannya kita sama di grup Rina. Dok, kalau nak pasangan itu bukan itu. Jawab cuma pertanyaan. Servis atau serlok? Jawab. Sewa jono. Jawab. Itu dokter boleh jawab. Orang yang hadir di
sini bukan cuma dari dokter kandungan, ada dari dokter kulit, harus dari kulit. Nah, ini kalau sudah bikin family saja, kalau kita dari konsumsi. Jadi kalau misalnya dia bilang dia terlalu lama, boleh kasih tipis, tenang. Kalau sudah lebar, kalau resistnya, itu dari konsumsi itu. Kalau habis kita bikin begitu, posisi kulit, mana? Dia skincare misalnya. Skincare itu. Ya, oleh karena itu, satu seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Mana itu? SPDVE. DVE. Teknologi itu kulit, bikin mesin kulit. DVE itu teknologi itu kelamin. DVE itu mantap, estetika. Kalau kita cuma bilang dokter kulit kelamin semua aja, cuma dokter di kulit kelamin boleh loh. Polisi semua kan estetika. Jadi sama. Ada cara mana tanya kita. Itu dia itu sebenarnya jangan banyak makan. Kalau orang puasa, jadi kalau orang puasa itu 18 jam, maka orang tubuh ini akan merasa lapar. Jangankan 18 jam. 3 jam kalau dia makan habis olahraga sudah pegang jantan sudah minta. Oh, betul kan begitu? Nah, tapi ini dibilang puasa 18 jam ketika tubuh masih lapar dia akan kemudian cari makan sendiri. Artinya dalam keadaan puasa itu maka tubuh ini akan mencari apa yang dia mau cerna, mulai dari sel-sel yang rusak, kelebihan karbohidrat, semua itu akan dimakan karena dia sudah merasa lapar. Itu yang orang bilang proses autofagi atau dia makan dirinya sendiri yang rusak sehingga dia bisa merangsang pertumbuhan sel-sel yang baru. Sehingga dengan proses ini kita akan menghilangkan semua sel sakit, kanker, sel permulaan, Alzheimer tetap awet muda. Jadi kalau telah menjadi awet muda bisa jadi karena dia mau melakukan proses seperti tadi. Kalau orang makan terlalu banyak karbohidrat kemudian dia menumpuk, maka tubuh ini tidak akan melakukan proses. Mungkin kalau mereka ingat dulu ada detoksifikasi dan lain sebagainya, tapi itu kan pengertian itu berbeda. Ini autofagi artinya bahwa kalau orang melakukan puasa itu akan menyebabkan sel-sel yang rusak hilang, kemudian lemah. Nah, untuk puasa itu ada dikenal dengan 18 per 6 atau 18 per 4 bagi yang baru belajar bisa tidak 18 jam. Karena proses penelitiannya kalau dia 18 jam baru orang mengaktifkan itu autofagi itu. Tapi kalau yang masih baru kan sulit, dia mesti belajar dulu. Nah, bisa diturunkan dari waktu puasa dan waktu makannya itu lalu dia ditambah awalnya. Bagi mereka yang bilang kita kok mah, tapi itu ada penanganan khusus. Itu kadang-kadang ada mah tidak dalam ahlinya di dalam dia itu minum puasa dulu dia begini. Orang awam kan mesti bilang asal tuh disebut minum satu level diabetes. Tapi sebenarnya itu berdasarkan penelitian bahwa ternyata asam tinggi yang tiba-tiba pada saat itu menekan produksi asam lambung. Jadi dalam jangka waktu tertentu kemudian asam lambung jadi diproduksi. Nah itu tentunya mesti penanganan khusus. Jadi ada orang mesti konsultasi. Tapi untuk proses puasa seperti ini memang kalau berjalan dulu dari 18 jam, baru pada saat langsung aktifkan itu kan sudah 18 jam. Dan itu kemudian kita akan merasakan ya mulai begitu dalam puasa 18 jam, sebelumnya sudah gram awasannya, sudah begitu. Itu tidak serta merta kemudian dirasakan, karena itu in proses. Oke. Tips untuk seks tetap bergairah saat menopause. Kita semua. Tadi kan proses atas, sekarang ada orang yang depresi karena sudah sanggup.
Karena saya kira memang Itu yang kita bilang pesan yang dikirim lewat hipotalamus jangan seperti itu. Itu hal yang negatif. Karena begitu orang kirim ke otak, orang semua sudah bisa bikin apa-apa, maka dia tidak seperti itu. Karena orang keinginan, ya kan? Kalau orang keinginan kemudian orang masukkan ke dalam pikiran, maka itu jadilah kehendakmu di dalam tubuhmu. Gitu. Jadi itu orang kasih masuk kehendak yang positif. Jangan ada rasa malu karena ada keberadaan. Dan tadi juga di awal sudah bilang bahwa hari orang nikmati masih sekarang, karena masih sekarang itu sudah mungkin balik, begitu Tuhan ada di masa depan. Demikian juga di masa lalu. Yang mungkin kalau di masa lalu juga berkata juga karena berusia yang seperti ini. Dalam rangka untuk menikmati saat sekarang yang memiliki, maka orang harus membuat seperti yang positif karena ada rasa malu dalam diri. Karena Tuhan sudah ini orang seperti ini, yang ada kelainan di dalam ini. Kalau orang merasa lemah, itu bukan satu kelainan. Kalau orang misalnya sama-sama dengan suami atau istri kemudian rasa sakit, itu normal. Karena memang pada saat itu estrogen dan estrogen itu turun, sehingga cairan hormonnya akan berkurang. Namun kalau Tuhan memasukkan pesan seperti yang kita bilang tadi, maka tubuh ini akan kemudian mengadakan penyesuaian seperti itu. Jadi tidak akan terlalu terasa karena untuk memahami. Nah, kalau memang sangat terasa, ya ketika kita tidak konsultasi, beberapa beliau untuk rumah seperti rugi, kan tidak apa itu ada. Tapi kalau Tuhan masukkan pikiran yang positif, dia akan memberikan dia sedikit. Jadi karena rasa pikiran yang masuk, kemudian tubuh ini akan berubah. Hal-hal yang seperti kan kontrol cerdas, dan kalau saya tidak boleh kontrol. Dan itu kemudian dia akan menyebabkan organ-organ tubuh itu menyesuaikan. Karena Tuhan sudah menciptakan pasangan itu seimbang. Ada menopause dan menopause. Walaupun yang laki-laki itu kadang-kadang lebih tua daripada wanita. Oke. Karena kondisi yang ada kering sudah menopause dan mungkin perlu berkemasan. Nanti kemudian mungkin Anda perlu mencoba posisi seks yang baru. Itu pertanyaan yang tadi. Banyak boleh. Dan lebih banyak nanti bawa itu. Dan bertanya di sini. Oh, masa kita dari penurunan aktivitas seksual secara menurun bukan hal yang wajar bagi banyak pasangan, namun sebagai pertahanan aktivitas. Saudara-saudara saya, teman-teman sekalian, laki-laki itu wanita, kalau kemudian dia tidak terlalu hubungan seksual yang penting, maka misalnya pada laki-laki lebih mungkin memproduksi sperma yang expired tidak digunakan, dia kemudian akan membusuk di dalam, itu akan ada bakteri-bakteri yang masuk di dalam sehingga menurunkan performa daripada alat reproduksi. Kadang-kadang kalau sekolah yang baik kalau kami membawa serius tidak enak kan? Jadi itu yang tadi bilang, kadang-kadang masturbasi itu perlu untuk mengadakan pergantian. Bukan cuma yang perempuan lagi. Kata semua masturbasi itu perlu. Karena pada saat dia melakukan itu, ya mungkin sudah di tangan yang berbeda, di pikiran itu bekerja. Karena di pikiran itu kemudian akan memberikan satu gambaran. Itu dibayarkan pasangan. Itu yang perlu ditanya. Jadi orang mesti tanya. Jadi itu masturbasi perempuan. Jadi pesan apa yang membawa pulang di rumah dan setelah pulang? Pertama, kenalilah keadaan kita sekarang, itu paling penting. Kalau kita mengenal keadaan kita sekarang, maka orang tidak akan cemas. Kalau orang mengenal dengan baik di usia kita saat ini, orang berposisi, maka bisa dijawab sama kita sekarang. Kita ini adalah orang dewasa. Kita ke masa ini memang begini. Jadi memahami keadaan orang. Kemudian berusaha untuk berpikir positif yang benar tadi. Isilah dalam pemikiran ini dalam kehidupan ini hal-hal yang positif. Jangan salah dikit. Itu ibu-ibu kalau mau kumpul di rumah, boleh kalau kupas bawang 5 menit, kalau kupas orang lain itu pasti 5 jam. Asli itu. asli. Nah jadi isilah dengan positif. Menjaga keseimbangan dan kecukupan gizi. Tolong tidak minta orang yang berkurang, ini susah.
Istilah bilang jangan yang berlebihan, itu yang baik. Menjaga kehangatan hubungan dengan pasangan itu paling penting. Tetap hangat karena kompor punya hangat sudah berpati masa. Oke, kompor. Semangat teman-teman. Ganti kumpul. Terima kasih dokter. Dan khusus untuk pria disarankan untuk masturbasi. Bukan disarankan. Bukan. Bukan yang tahu. Bukan hal yang tabu. Nah, oke, jadi mungkin DP plus kalau positif negatif seperti apa, terus DP batas-batas toleransi dan lain sebagainya. Secara ilmiah mungkin bisa dijelaskan. Itu dulu supaya memancing yang lain sebenarnya, supaya lebih terbuka kan. Kalau masturbasi kan Kak tadi kan dia bilang depresi sperma itu negatif. Kalau penumpukannya lama itu bisa menjadi infeksi dalam kuman-kuman bisa masuk lama setelah keluar dengan khususnya enak dia nih. Sudah cek sebenarnya keluar punya semua banyak yang juga begitu. Oke. Bagaimana? Terus mau tambah? Kira-kira mesti ada. Yang memang self service lah. Ini Dari sisi kesehatan. baik sperma yang sering tidak terlalu lama itu hal yang menunjukkan apa paling mungkin apa? Di usia orang. Masih boleh. Jujur sama mengaku jawabannya. Ayo, dokter Luki. Sebenarnya tidak apa-apa secara ilmiah ya. Boleh apa ini maksudnya? Boleh apa? Boleh oke. Dalam banyak, tapi yang menjadi berbahaya kalau gangguan psikis dari akibat masturbasi yang berlebihan. Ya, itu yang dihindari. Ya, Charles ada tambahan? Pertanyaan? Oh, Adian, silakan. Menyambung dari pertanyaan Pak Benak, kita mau ada jurnal yang kita pernah baca. Jurnal ini dari penelitian di Harvard bahwa pria itu untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan kena kanker prostat itu paling tidak 21 kali dalam 1 bulan untuk ejakulasi. 21 kali. Kita baru buka di CNN ini. Betul. Kita baru buka ada. Apakah sudah ada? Memang disebutkan di sini itu perlu penelitian lanjut. Apakah di Indonesia sini sudah ada penelitian untuk itu? Apakah mungkin tergantung fisik lah kita? Mungkin ya kalau middle age berupa orang susah 21 kali. Sudah sebab. Sudah Jadi, pakai. silakan. Internet. Banyak tuh pertanyaan mungkin semangat bagus sekali. Kira-kira kalau memang betul di penelitian awal itu, kok bagaimana kan DPRC? Itu mungkin dokter terkait dengan apa prostat tadi. macamnya sih boleh dengar. Itu memang penelitian memang Apa terkait prostat tadi? itu selama memang makanya dibilang tadi bahwa orang jangan menganggap itu tabu. Malah itu penting. Pertama karena yang kita bilang tadi dia berganti sehingga tidak terjadi infeksi. Dia juga mengeluarkan misalnya yang lama di dalam yang menyebabkan trigger terhadap cancer. Dan kalau orang melakukan itu dalam jumlah yang benar, kan kita bilang tadi bukan cuma tutanan yang ledak. Pikiran. Artinya orang membuat satu gambaran yang hangat yang perlu dipertanyakan sangat tidak bakal-bakal. Wajib dong. Jadi bayangkan. Berarti pakai tenaga. Kalau satu mesti dari pasangan. Kalau nggak ada bahaya tuh. Jadi kita lawan kantor. Ketiga, betul-betul bilang jangan lagi terlalu banyak, lecet bro. Oke, terima kasih. Jadi sudah selesai ya masalah itu. Mungkin yang lain silakan. Pertanyaan yang lain. Ketupan. Bukan ganti topik. Dari sisi orang perempuan, Ya. apalagi kita menopause umur 51, berarti ini 5 tahun
Masih rasa dong yang hot flashes, masih susah tidur, sakit kepala, apalagi kalau walaupun senyanda menstruasi tapi ketika DP periodik muncul sakit kepala, tetap ada itu dong. Jadi kira-kira orang ada suplemen apa dok yang kita pernah minum yang apa yang primrose oil itu, minum itu katanya kasih meredakan hot flashes itu baru kasih, tapi ternyata nyanda ngaruh ke situ malah jadi naik badan setelah minum itu, jadi terbuka dulu leher dan memang dasar suka makan. Jadi kira-kira orang ada suplemen apa dan dok untuk, karena ternyata kita kira itu cuma orang mau alami waktu orang menopause aja kan, ternyata kita sudah 5 tahun menopause masih rasa dan itu yang gejala-gejala yang kita alami dari sebelum pre itu. Jadi kalau ada suplemen apa dong, tapi yang boleh dong dari setengah mati dong. Terima kasih. Jadi menopause umur berapa? Anak kembar sekitar. Menopause itu sebenarnya dia tidak berbicara masalah program. Karena menopause itu definisinya adalah apabila seorang wanita tidak mengalami menstruasi selama 1 tahun. Kalau seorang wanita kemudian walaupun usia baru 39, karena ada juga itu baru 38 tahun, so tidak haid selama satu tahun berturut-turut menopause. Nah, dibuktikan nanti dengan pemeriksaan lab bahwa memang estrogennya sangat turun dan pengeluaran zat turun itu sudah ada. Karena tadi kan hidupnya berkandungan dan setiap wanita itu kemudian oleh Tuhan sudah dikasih ada datanya 50.000 sekian, 50 sekian. Jadi satu kali kalau soal bisa selesai. Nah, pada gangguan kesehatan tertentu ini pun akan menyebabkan penurunan daripada jumlah zat turun. Contohnya, kalau misalnya tidak hanya kadang-kadang di datang dari dokter kandungan, dok itu kalau semua dokter bilang oke, kita kasih super ovulasi. Satu kali kita kasih obat itu dia kamu bisa turun 5-6 biji. Bisa lebih banyak. Nah, akibatnya zat turun itu berkurang lebih banyak. Berapa kali saya dia pakai itu, dia pakai terus lebih banyak dia. Dari usia menopause itu kan makin turun. Terus kalau dia pakai obat, kalau kelainan-kelainan yang lain juga bisa menyebabkan yang penurunan pada jumlah sel telur. Apalagi kalau misalnya dia terjadi kelainan di ovarium, atau misalnya dia tahu-tahu hamil di luar kandungan, potong ke ovarium satu, tidak mempengaruhi fertilitas, tapi mengurangi jumlah daripada sel telurnya nanti. Tapi masih tetap, kenapa? Karena setengah ovarium pun wanita itu masih tetap normal. Cuma kita dimaksud dalam pengurangan daripada sel telur produksi seperti Dari suplemen apa? Masing-masing sel telur itu setelah dia pecah dia akan membuat itu estrogen dan progesterone. Kalau mau bilang suplemen, kalau mau suplemen dari estrogen memang ada itu HRT tadi. Tapi kontroversinya panjang, dia harus melakukan satu pemeriksaan serial yang cukup. Sehingga memang kalau kita kasih suplemen orang yang habis tadi, jadi wanita itu akan merasa sangat mudah sekali dari nanti. Jangan-jangan bisa sakit. Sedangkan omongannya masih kalau dia itu masih pasang, dia itu bagaimana? Jadi, ya. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa sebenarnya pertama suplemen bahwa tubuh kita ini, tubuh wanita dan pria itu sama. Dia memiliki kontrol cerdas di dalam. Bahwa kalau orang kemudian memasukkan itu ke dalam sistem kontrol, maka dia akan melakukan satu penyesuaian. Ingat bahwa tubuh itu dalam rangka penyembuhan bukan disebabkan sembuhkan obat, tidak pernah seperti itu. Obat itu hanya membantu dan yang menyembuhkan itu adalah diri Anda sekalian, bukan siapa-siapa. Benar kan? Artinya ini informasi saya. Jadi begitu, bahwa yang akan mengadakan penyesuaian dan penyembuhan dari kelainan tubuh itu adalah diri sendiri. Oleh karena itu dianjurkan pada kita yang middle age, perhatikan untuk asupan gizi tadi. Itu jadi makan susu kalau Berkat itu ya. Ini jual begini. Maksudnya fakta. Kalau pakai orang bule,
biasa, malah yang 70-80 tahun, wah itu lebih luar biasa. Malah itu masa puber ketiga dan 4 itu lebih dahsyat. Ya karena kalau di sana itu jangan salah 60-70 tahun itu, wah mereka malah lebih hebat dari anak muda sebenarnya. Ya, karena mereka di sana kan, karena kalau di sana anak-anak dari SD itu sudah ada sex education. Jadi mereka sudah diperkenalkan dalam kelamin, perubahan hormon, perubahan dia punya kelamin, segala macam itu dari anak kecil. Jadi itu kalau bicara seks itu biasa di sana. Malah harus tahu supaya tidak menjadi tabu kan kalau di sini bicara seperti ini kan semua orang itu ya. Tapi kalau di sana itu biasa. Iya. Iya, jadi kalau mereka di sana biasa. Jadi pertanyaan. Saya mau masuk itu satu fakta. Memang seks itu sangat penting bagi suami istri. Dan itu seks sangat penting dan itu wajib. Itu harus. Tulis memang begitu. Iya, kalau orang muda itu harus. Kalau misalnya sudah tidak memenuhi kebutuhan seksual misalnya kan, orang saya tinggal. Jadi orang juga harus. Nah itu kita bertanya, kalau kita menopause umur 56, baru tahun ini kita menopause. Ya, puji Tuhan sih tidak ada gejala-gejala, cuma sedikit itu. Cuma ada dokter Indonesia di Australia bilang itu dia ahli reproduksi. Dia bilang itu katanya itu tidak bagus kalau perempuan menopause justru sudah lebih tua, sudah lebih berumur. Jadi maksudnya mestinya lebih bagus ya 40. Karena kalau di Australia ada yang umur 30 tahun dulu sudah menopause. Kita punya teman orang Indonesia 30 tahun sudah menopause, 40 menopause. Itu biasa masih muda. Kita kalau orang Asia mana di atas 50 tahun kan menopause. Kalau di sana ada 30-40 tahun sudah menopause. Itu biasa. Nah itu pertanyaan pertama kan, apa betul kalau misalnya menopause sudah terlalu usia, sudah middle age itu ada resiko kanker atau apalah gitu kan? Itu pertanyaan. Terus ini kan fakta. Makanya kalau di sana itu pelumas itu wajib. Karena orang sudah umur ini kan suka itu kan pasti sakit kalau kita lagi buru-buru mas kalau di sana. Karena di sana kan bebas. Karena kalau di sana kan bebas, itu memang justru disarankan supaya juga kita punya alat kelamin kan tidak lecet. Kalau paksa pria sudah bergairah kita tidak ready siap, kita yang kesakitan perempuan kan, karena sakit sekali kan bisa lecet. Pelumas, nah itu kita tanya kita pelumas itu, gitu kan? Kalau itu memang kalau sedikit aman. Cuma karena kita seumur ini harus pakai pelumas. Tapi kadang-kadang juga tidak perlu. Kalaupun misalnya saya umur 56, kalau saya tidak perlu pakai pelumas. Kalau memang kita punya lagi baru segala macam, tidak perlu pelumas. Ternyata kita masih ada produksi pelumas secara natural. Yang penting kan, mindset. Kalau sama-sama suka, kalau sama-sama lagi memang bergaya, tidak perlu pelumas. Tidak sakit, gitu kan? Ini kan cerita dewasa. Ini pengalaman pendidikan juga. Kalau kita perempuan, kalau kita perempuan tidak kuat, tidak ready, masih sakit. Tapi kalau sama-sama lagi bergaya. Ini nak perlu pelumas nih. Kamu lah perlu, kamu usah perlu pelumas. 18 jam itu maksudnya 18 jam. Jadi itu dia sebenarnya 18 jam puasa. Jadi 18 per 6 itu artinya 18 jam puasa dan jam makan. Kalau kita jam makan bisa jam makan kontinu. Ya karena kita kalau sekarang minum vitamin C, soalnya kan kalau minum vitamin C sudah cepat tuh cepat. Jadi ini lapar kalau minum vitamin C. Itu jawabannya. Jadi kalau dari pesawat. Makasih. Makasih Pak. Silakan yang dua tadi, dua pertanyaan tadi. Jadi kalau naik pesawat, orang kita rasa lain kali pada saat dia melandasi pesawat, di kapten ini deh, kalau pesawat ternyata, makanya kalau melandasi pesawatnya ada perasa, kurus. Itu wanita itu masuk menopause sama dengan pesawat mau melandas. Kalau pengetahuan tentang siapa saya di usia ini, maka dia akan melandas dengan baik pada saat dia masuk di menopause. Artinya, bahwa dia sudah mempersiapkan itu secara psikis dan fisik. Jadi itu yang paling penting untuk menghilangkan gejala-gejala yang tadi katanya dan yang dipertanyakan sekarang. Jadi pada saat itu pesawat melandas, landaslah dengan baik dengan pengetahuan yang cukup tentang siapa kita. Kemudian itu pertanyaan tadi. Yang pertama,
Saya dari bos. Apa tadi Pak tadi? Saya dari bos. Kalau semakin tua apakah ada? Nah, Apa? Mantap. dosen. Jadi memang itu menopause itu no choice. Itu karunia Tuhan. Dia kasih berapa banyak sih orang ovarium di dalam ovum? Sebanyak itu dia keluar, sebanyak itu estrogen masih keluar. Kalau dia bilang lelaki kuota cuma 3 tahun, dia mau tambah bukan dari kuota itu kecuali dia tambah minyak sendiri. Kalau itu HRT. Nah jadi kalau mau ditanya menurut kita lebih bagus, lebih tua atau lebih muda, lebih bagus dengan proporsional yang diberikan Tuhan. Itu biasanya pada penelitian pada wanita di dunia ini dia akan menembus kisaran antara 45 sampai 50. Itu menembus yang normal. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan pada keadaan-keadaan tertentu akan terjadi 8 tahun, 40 tahun, tergantung daripada produksi dari hormonal. Apabila konsumsi tenaga itu, maka pada saat orang masuk di ruangan menopause itu, maka orang tahu dari aroma aset itu. Sehingga memindahkan itu orang punya feeling pada saat orang masuk, orang merasakan gejala-gejala itu. Dan kalau ditanya suplemen yang pertama yang paling baik itu sebenarnya memang kalau mau sudah rumah itu, nah, kasih saja hormon, pasti hilang. Mana seberapa apa namanya? Seberapa jauh sih kalau bisa jalan dengan itu? Tapi kalau dari iya, kalau makanan yang mengandung estrogen itu seperti apel, kacang-kacang, kacang-kacangan, itu mengandung estrogen yang bisa kemudian dia akan lebih melandaskan itu perubahan estrogen. Itu ada namanya yang hormon, iya, hormon fitoestrogen. Betul. Fitoestrogen. Kalau terlalu makan itu melandasnya akan lebih. Tapi dianjurkan memang kalau makan daging mesti. Kalau makan daging saja, kalau kebetulan jadi kenyal, susah keluar makan ada di bulu masuk ke sini. Jadi itu konsumsi makanan itu perlu diperhatikan. Harus banyak daging, ada namanya juga. Dan kalau bagi wanita tentunya makan buah-buahan yang fitoestrogen seperti vitamin kimia tadi. Dan kedua tadi tentang pelumas. Yang ada efek bro. Yang pelumas baru sekarang banyak di apotek yang dibilang gel. Itu bukan cuma perempuan yang perlu. Laki-laki yang perlu. Tidak ada di samping. Jangankan yang seumur karena umur 25 tahun masih gagah-gagah, masih banyak pelumas, suruh datang orang gagah-gagah minta bersetubuh dengan belum paksa, yakin lecet itu. Karena ada trennya keluar. Jadi, foreplay itu penting. Dan seperti yang ayah bilang tadi, bagaimana kalau psikisnya tidak siap, tetap saja. Makanya kita harus persiapkan psikis. Oke, jadi karena masalah waktu kita ada sisa satu pertanyaan ya. Oke, tadi nggak lanjut, ini kan kebetulan dokter Abang ini spesialis yang tadi rekonstruksi tadi yang terkait dengan estetika. Maka pertanyaannya kita coba jelaskan, ini kan mungkin yang tadi merapatkan segala macam dan lain. Ya, mungkin apa dampak positif negatifnya. jadi sebenarnya kita di menaruh sini juga tahu saudara terima kasih itu 5. Tidak perlu tahu 1 bulan ini dan 5. Sekitar usia kalau boleh tahu usia yang 5 itu. Usia 40 lebih dan biasanya itu kalangan atas. Selebritis. Ini serius habis baby rapat. Kalau sebut kita belum dari ini sepanjang begini. Soalnya orang mana tuh kalau kita habis bisa berbayar kita kita nyata kasih di bes. Jadi kita mesti tahu ini sempit punya sempit begini. Amin. Orang mana kalau kita bisa, kalau bayar mahal-mahal ya bisa. Pulang lo makin lagi begitu. Jadi kita mesti bilang ibu ini sempit. Itu ibu GP. Keras, mantap. Dan
rencana minggu depan, jadi bapak datang. Kata bapak, ini kayak itu cuma itu. Zero. Ukuran satu ukuran. Satu ukuran saya. Saya pakai satu ukuran saya. Tapi jadi gue ini kira-kira cuma mau dibayarkan oleh yang punya masing-masing. Sekalian, ini serius. Ini mungkin perlu ditanya di sini nih. Kenapa sampai begitu? Karena apa? Karena tahu ibu melahirkan kita belum ini masuk. Habis dia melahirkan plasenta terjadi dari dalam, kita tangan ini masuk sampai sini. Masuk di dalam, pikir-pikir itu tarik lagi. Pertanyaan kita mau tanya sekarang. Yang bongkar yang mana nih? Kira-kira tertutup. Yang persoalan sebenarnya di sini apa? Butuh ada yang bilang tadi. Psikis, that's it. Bayangkan kita bejaknya cepat sekali dan langsung ke ibu. Kok BBB minggu depan? Habis bayar dia ada berapa? Belum baca. Kita hadir di berapa? Yang saya kasih tahu, saya cuma kasih tahu. 1 bulan kemudian kita ketemu di Dabu-dabu-lemo. Kita ketemu 1 bulan kemudian. Dabu-dabu-lemo. Kita tersipu-sipu begitu. Ini kali yang sulit, siapa yang bongkar siapa ini? Ini kenyataan. Dari kita baca itu memang cuma satu yang paling itu. Yang apa kita tidak tahu nanti yang balik. Kenapa balik? Yang sambung balik ini, jadi bapak lumayan. Begini, saya begini, karena saya normal ini bahwa ternyata setelah kita berjalan kehidupan, kemudian melihat pasien-pasien dan sebagainya, bahwa orang di masa middle age ini yang paling penting itu adalah kontrol cergasnya ini di sini. Apa yang telah masukkan ke dalam, yang kemudian oleh tubuh kita akan kemudian menyesuaikan itu. Biar mana tak putar-putar deh. Kalau kena solia di rumah serupa ikan ruang, yang mungkin berubah jadi tuna. Bagaimana kalau berubah jadi tuna dari Tuhan mindset? Bagaimana kalau menjadi tuna, mengenal sendiri mau jadi tuna? Itu kan repot itu. Kenyataan kehidupan ini, in middle age. Apalagi dia semua bergantung mana? Jadi itu. Bahwa peran kedua belah pihak itu penting. Kan kita diminta untuk kasih sharing tentang itu. Bahwa memang orang ini masa-masa seperti ini nih, yang middle age ini, di mana orang hormonal lagi berubah, kemudian orang masuk pada masa-masa memang cukup sulit untuk itu, maka orang harus memasukkan kontrol sehat bukan cuma 1 orang, 2 orang loh. Jadi lebih bagus kok kalau datang sekarang jangan sendiri-sendiri harus bawa ke pasangan masing-masing. Jangan berikut. Mana Oli ini ketua? Ketua, Oli. Aduh. Salah. Kita mengenal bapak anak. Bapak pasangan. Berikut kita bikin acara. Mesti bawa pasangan dia. Nanti kita cari. Amin. Oke, terima kasih dokter. Tidak ada kesimpulan lanjut, Noni.
suara-suara yang tadi dan bayangkan kejadian itu sejelas-jelas. Bayangkan ini kan tes warna kesayangan hilangkan gambar itu yang tidak dan juga dengan rasa kenyamanan dan suara-suara sampai gambar makin lama makin lama lagi dan suara-suara itu makin menjar. Tambah lagi catnya 8 sampai ke tepi dari televisi. Sudah tercat semua sampai di tepi. Kalau sudah lagi pertama makin jelas banyak kesayangan. Tidak ada lagi gambar, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi rasa yang tergantikan dengan suara-suara tidak ada lagi ada cerita Satu, dua, tiga, empat, lima. Warta kesayangan masing-masing. 19, siapa susun? Keren. Sekarang silakan berkumpul ke tempat sederhana saja. Kurang nikmat apa kita hidup di NTT.
untuk teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktu untuk datang, kepada dokter-dokter yang sudah memberikan waktu yang sangat panjang, memberikan konsultasi yang memuaskan. Terima kasih banyak. Juga kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja selama ini tanpa pamrih, dia cuma makan-makan saja ada. Terima kasih banyak, terima kasih sudah mensukseskan acara ini. Sebelum ditutup, dari panitia akan memberikan souvenir untuk para teman-teman dokter dan mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sudah membantu. Maaf ya buat peserta, berhubung dana terbatas dan tidak ada sebelumnya. Oh iya, saya pesannya kalau sudah mau Ustaz. Ayo, sekali lagi banyak terima kasih. Kami meminta kepada dokter-dokter yang masih ada untuk tampil ke depan. Akan diberikan souvenir oleh rekan Jona yang ini. Atau mau diambil baju kasih satu-satu. Oh iya, minta yang masih ada dibuka. Dokter Abram, Dokter Billy, Dokter Vicky, Dokter Jimmy, Dokter Ati, Dokter Maya, Dokter Modi. Ada. Aduh lihat. Jadi kepada dokter-dokter dan ke adik-adik mahasiswa yang sudah membantu, tolong ambil ke depan. Akan diberikan pergantian oleh teman-teman Jona dan Indri. Ketua dan ketua. Yang sudah menerima tolong jangan dulu kembali ke tempat, akan berfoto bersama dengan panitia. Ya, terima kasih. Maaf kayaknya cuma ini dokter-dokter tersayang. Nanti yang mau konsultasi di tempat praktek baru pakai baik-baik. Ya, ini tiket gratis ini. Kita yang sama panitia yang masih ada, mohon ke depan untuk berfoto bersama dengan para dokter dan saya pada sendiri. Oke, teman-teman terkasih semua, sebagai acara pengunjung kita akan ditutup dengan doa. Sebagaimana pertama kita mulai dengan doa, maka doa penutup akan disampaikan oleh Daniel Panda. Silakan. Terima kasih Non, mari kita tutup dengan doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore malam ini. Kami sangat bersyukur kita dapat memimpin acara Ikasman sama Dola Penam. Saat ini dapat berlangsung dengan lancar. Telah Engkau menjaga serta dan lindungi. Pimpin kami semua ya Tuhan, pimpin kami tetap solid rukun, diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mohon ampun atas dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Terima kasih semuanya.